Tema 1. Pengertian ilmu dakwah. Dakwah terdiri dari huruf dal, ain, dan wawu. Dalam bahasa Indonesia, dakwah berarti seruan, ajakan, atau panggilan. Bentuk-bentuk dakwah yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 5 macam. Tazkir adalah dakwah dengan cara mengingatkan kepada orang yang lupa, supaya kembali kepada jalan yang baik. Sedangkan yang kedua adalah nazir, yaitu memberi peringatan dengan menyampaikan kabar yang menakutkan. Ketiga adalah basyir. Yang dimaksud dengan basyir adalah memberi peringatan dengan menyampaikan kabar yang menyenangkan. Sedangkan yang keempat adalah islah. Pengertian islah adalah mendamaikan dua orang atau kelompok orang yang sedang berselisih. Dan yang terakhir adalah nasihah. Nasihah yaitu memberi nasihat kepada seseorang baik diminta atau tidak. Dari Abdullah bin Amru bin As, radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah apa yang engkau terima dari aku walaupun satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, dapat disimpulkan bahwa Nabi memerintahkan umatnya untuk berdakwah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, haruslah merubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan bila tidak mampu dengan hatinya. Dan ini selemah-lemah iman." Hadis riwayat Muslim. Dalam implementasinya, dakwah memiliki beberapa hal teknis yang harus dilakukan demi terciptanya dakwah yang efektif dan efisien, meliputi: pertama, dilaksanakan secara bertahap. Dari tahap yang satu ke tahap lainnya, dari yang paling mudah ke tahap yang lebih menantang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menerangkan bahwa suatu ketika Nabi mengutus Muaz ke Yaman. Beliau bersabda, "Kamu nanti akan mendatangi ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Suruhlah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku utusan Allah. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu, sehari semalam. Jika mematuhi apa yang kamu sampaikan, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat, yang diambil dari yang kaya mereka, untuk dibagikan kepada mereka yang fakir miskin. Jika mereka telah mematuhimu, berhati-hatilah terhadap harta milik mereka yang mereka muliakan, dan takutlah terhadap doa orang-orang yang teraniaya, karena antara doanya dengan Allah, tidak ada dinding sama sekali." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memilih waktu yang tepat untuk menghindari kebosanan. Hal ini sebagaimana hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam memberikan pengajaran kepada kami, selalu memilih waktu yang terbaik, karena menghindari kebosanan. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, memberi kemudahan, bukan menyulitkan. Memberi kemudahan dalam dakwah, termaktub dalam hadis dari Ammar bin Abi Musa. Dari bapaknya, dia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abi Musa dan Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan kepada keduanya, supaya kalian mempermudah, dan jangan mempersulit, supaya menggembirakan, dan jangan membuat orang lari, supaya kalian saling membantu, dan jangan berselisih. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, dilakukan sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abdullah bin Amru bin As, sesungguhnya Nabi bersabda, "Sampaikanlah apa yang kau terima dari aku, walaupun satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dakwah dalam kehidupan real di masyarakat, menurut Nasruddin Harahap, berkenaan dengan 3 pengertian pokok,
di mana antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Pertama, mengajak kepada kebaikan, artinya mengajak untuk mewujudkan kebaikan menjadi kenyataan dalam kehidupan manusia, dan menyuruh untuk berbuat kebaikan. Kedua, nahi mungkar, artinya dakwah mencegah terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, walau sekecil apapun. Ketiga adalah islah. Dalam kehidupan masyarakat, ada keadaan yang tidak tergolong baik, dan tidak pula masuk dalam kategori kejahatan. Misalnya kemiskinan, dakwah dalam hal ini, harus bertindak untuk menurunkan atau mengurangi kemiskinan, bahkan jika mungkin menghilangkan kondisi tersebut, dari dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dakwah dalam hal ini, berupaya membangun dan meningkatkan kepedulian sosial, terhadap mereka yang memerlukan bantuan. Berdasarkan 3 pengertian pokok dakwah tersebut, selanjutnya dapat diuraikan dalam 3 ranah kehidupan manusia. Pertama adalah personal. Dalam konteks perorangan, dakwah merupakan upaya membangun karakter pribadi Muslim, semangat religiusitas, semangat kerja, atau internalisasi nilai ajaran Islam ke dalam pribadi Muslim. Dalam hal ini dakwah bertujuan untuk menanamkan dan meneguhkan keyakinan, mengenalkan dan meningkatkan ilmu, serta melatih dan membiasakan untuk beramal yang baik. Yang kedua yaitu relasional. Dalam hal ini, dakwah berupaya membangun hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Dakwah dalam hal ini memberi arah kepada per individu maupun jamaah, dalam pelaksanaan hukum, mengembangkan budi pekerti mulia, serta menjaga persaudaraan umat. Dengan demikian akan terjadi hubungan yang harmonis, antara satu orang atau kelompok orang, tidak saling mengganggu tetapi saling membantu. Dan yang terakhir adalah struktural. Dalam hal ini, dakwah merupakan upaya sosialisasi kebaikan dan memproteksi kemungkaran, dalam kehidupan yang lebih luas yang melibatkan elemen kehidupan manusia yang kompleks, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Artinya, dakwah bertujuan mewujudkan keselarasan dan keserasian hidup manusia, seperti antara pemimpin dengan rakyat, antara kaya dan miskin, antara yang terdidik dengan yang tidak terdidik, antara yang pandai dengan yang awam, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya.